Jadi tugas yang dikumpulkan minggu depan ya, berarti minggu depan ya ada waktu 7 hari ya, 7 hari. Tapi kan sudah sebagian sudah dikerjakan ya. Abstrak sudah, kemudian pendahuluan sudah, teori sudah, metodologi juga sudah. Sebenarnya tinggal merangkum aja, merangkum dan mengedit ya. Referensi juga sudah. Jadi yang pertama abstrak ya. Abstrak itu berisi ringkasan. Ya, jadi ringkasan mulai dari, jadi intinya di situ mesti ada tujuan penelitian ya. Di dalam abstrak itu ada tujuan penelitian. Ini bagian pertama, tujuan penelitian. Kemudian di dalam abstrak itu juga harus dituliskan tentang, ini pernah kita bahas ya, tentang abstrak. Saya hanya mau mengingatkan aja, ada bagian metodologi, ya, kemudian ada hipotesis, ya, ada hipotesis. Kemudian nanti tidak usah pakai chapter ya, langsung A aja, bagian A, bagian B, bagian C. Jadi kalau diingat, tidak usah ditambahkan chapter 1, chapter 2 gitu ya, nggak usah. Cukup A, B, C. Ya, bagian A, bagian pertama itu introduction ya. Nah, di dalam introduction itu setidaknya sedikit-sedikitnya ada 4 ya, ada 4 subbagian, bisa ditambah. Misalnya bisa ditambahkan tujuan penelitian, boleh ya. Bisa ditambahkan tujuan penelitian atau manfaat penelitian juga boleh. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi minimal ada 4 ini. Yang pertama background. Background ini bagian yang paling penting adalah ada argumentasi, ya, argumentasi yang dikembangkan untuk menjustifikasi atau melandasi pentingnya penelitian itu dilakukan. Jadi background itu paling tidak harus bisa menjawab kenapa penelitian ini penting gitu ya. Untuk secara teori, bukan secara secara persepsi ya, tapi secara teori. Artinya kalian harus mencari laporan-laporan hasil penelitian yang kira-kira sejenis ya dengan judul yang akan kalian teliti itu. Kemudian di background itu dirangkum aja. Di sini ada beberapa penelitian dari berbagai negara tentang topik yang sejenis dengan penelitian ini. Sebutkan misalnya siapa namanya, tahun berapa, dan seterusnya gitu. Dan secara umum penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa misalnya pengajaran reading gitu ya. Pengajaran reading sekarang menggunakan pendekatan communicative language teaching, misalnya gitu. Karena di dalam laporan-laporan yang kalian pelajari dari penelitian sebelumnya itu, di dalam kesimpulan mereka itu, mereka menyatakan bahwa pengajaran reading sekarang ini diterapkan dengan pendekatan CLT, Communicative Language Teaching. Kemudian ada juga di situ perbandingan ya, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya yang memang sejenis. Itu untuk membangun empirical gap. Ya. Jadi ada gap itu 2 ya, ada theoretical gap. Jadi ada gap secara teori. Jadi secara teori itu begini, mengajar reading itu idealnya begini. Tapi dalam penelitian itu ternyata masih terjadi kesenjangan antara teori dan praktek. Nah, yang kedua, empirical gap. Artinya dalam penelitian itu ternyata bukti-bukti menunjukkan begini, bahwa pengajaran reading masih belum mencapai hasil yang memuaskan karena
Misalnya kebanyakan masih menggunakan pendekatan grammar translation atau metode grammar translation. Nah, penelitian ini ingin mencoba melihat ya sisi lain ya dari penelitian terdahulu itu, sehingga ini perlu dilakukan untuk menjawab persoalan atau gap yang terjadi baik secara teori maupun secara empirical itu. Nah, setelah itu problem identification, coba masalah yang kira-kira bisa diteliti terkait dengan judul itu apa saja. Dan kemudian fokus of study, dari sekian masalah itu, penelitian ini tidak akan meneliti semuanya, tapi hanya akan fokus pada misalnya pengajaran reading, comprehension di sekolah-sekolah di Jogja menggunakan pendekatan communicative language teaching. Baru kemudian dirumuskan persoalan yang akan diteliti. Nah, persoalan yang akan diteliti ini biasanya berupa kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan. Kalau mau ditambahkan tujuan penelitian setelah ini boleh, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, cukup sampai di research problem itu. Kemudian bagian kedua ini agak rumit ya, karena ini membutuhkan, ya sebenarnya kemarin sudah kita mulai dengan annotated biografi itu. Isi dari buku-buku atau jurnal yang sudah kita baca itu, kita tuangkan di sini. Ya, menjadi theoretical review. Ya, theoretical review itu berisi tinjauan teori baik dari buku maupun dari jurnal yang itu menjadi justifikasi atau pembenaran atas pemilihan judul ini. Jadi ini pengembangan dari background sebenarnya ya, theoretical review, pengembangan dari background, dilengkapi, disempurnakan. Nah, bagian ini memang agak rumit karena kalau kita mengacu ke book and book ya, di dalam bagian literature review itu intinya adalah this publication should be described in the introduction. Jadi semua referensi yang diacu di dalam bagian kedua literature review itu harus disebutkan di bagian introduction, bagian A tadi. Nah, bisa ditambahkan ya. Jadi misalnya di bagian A itu kita menyebutkan ada 5 penelitian, maka di bagian literature review ini bisa ditambahkan laporan-laporan yang lain. Nah, yang didiskusikan di bagian ini di literature review itu adalah, atau theoretical review itu, findings of the other studies. Ya, jadi temuan-temuan penelitian lain yang sesuai dengan judul kita, ya, sesuai dengan judul yang akan kita teliti. Kemudian temuan-temuan penelitian yang sejenis ya, yang memang terkait ya, memang terkait. Jadi kalau yang pertama itu temuan penelitian yang masih ada hubungannya. Jadi ada hubungannya, misalnya reading itu berhubungan dengan misalnya listening, bisa ya. Tapi yang kedua ini memang harus benar-benar dalam bidangnya. So, reading ya reading aja. Jadi fokus ya penelitian di bidang atau di tentang reading. Kemudian yang ketiga, boleh dimunculkan juga di bagian literature review itu, kita boleh mereview atau menelaah metode yang dipakai di dalam penelitian terdahulu ini. Ya. Di metode yang dipakai dalam penelitian terdahulu ini sudah bagus atau belum, atau sudah lengkap atau belum gitu. Kemudian yang keempat, kesimpulan yang diambil oleh para peneliti itu. Dan yang kelima, kalau ada penerapan hasil penelitian itu dalam kehidupan nyata, terutama dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Ini kira-kira isi dari literature review ya. Jadi kembali ke sini, theoretical review itu berisi teori-teori tadi ya, yang sudah saya jelaskan barusan.
Kemudian yang kedua itu conceptual framework. Ini biasanya berupa bagan alir ya, atau chart itu, yang tujuannya adalah untuk membangun satu instrumen yang nanti akan dipakai dalam penelitian. Ya. Jadi misalnya teori-teori yang dipakai itu apa saja, kemudian nanti kaitannya dengan objek penelitian seperti apa, kemudian nanti kira-kira proyeksi metodologinya seperti apa. Jadi kalau theoretical review itu lebih dipakai untuk pembenaran atau argumentasi pentingnya judul penelitian, sementara conceptual framework itu lebih ke bagaimana nanti teori-teori ini bisa kita pakai sebagai dasar untuk menyusun metodologi atau instrumen penelitian. Kemudian yang ketiga hipotesis. Ya. Jadi tentu berdasarkan teori-teori itu kita harus menarik satu hipotesis. Nah ini pernah saya jelaskan, hipotesis itu ada yang sifatnya alternatif, ada yang sifatnya netral. Ya. Itu hipotesis utama itu biasanya kita yakin ya, misalnya ada hubungan antara nilai reading dan nilai vocabulary. Itu ada pernyataan itu ya, hipotesis. Jadi keyakinan kita sebelum kita meneliti, mengumpulkan data dan menganalisis data. Nah, sebaliknya ada juga hipotesis nihil ya. Jadi kebalikan dari hipotesis alternatif. Kalau di alternatif kita bilang ada hubungan, maka di nihil kita bilang tidak ada hubungan. Ya. Jadi ini bisa dua hipotesis ya. Jadi yang pertama ada hubungan antara nilai reading dan vocab. Sementara yang kedua tidak ada hubungan antara nilai reading dan vocab. Kenapa dua? Karena ada kemungkinan satu di antara dua itu yang terbukti. Sehingga kalau yang terbukti yang ada hubungan, ya udah yang tidak ada hubungan nggak terbukti. Sebaliknya kalau yang terbukti tidak ada hubungan, maka yang ada hubungan tidak terbukti. Nah dengan demikian lebih mudah bagi kita nanti ketika kita menarik kesimpulan ya, di bagian conclusion ya. Di proposal belum ada conclusion ya. Di proposal belum ada. Nah proposal kan masih rencana, belum ada hasilnya. Sementara conclusion itu adanya di hasil-hasil, setelah hasil-hasil dan pembahasan. Oke, itu basis. Kemudian bagian ketiga, metodologi. Dulu pernah kita bahas soal beda antara metodologi dan metode. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau sudah lupa bisa lihat di channel YouTube ya, karena rekamannya saya pasang di sana. Nanti tinggal dicek lagi, didengarkan lagi. Jadi semua yang saya terangkan ini pernah saya bicarakan dalam dan direkam dan rekamannya ada di YouTube. Ya, nanti tinggal cek lagi aja kalau masih bingung. Nah, bagian metodologi ini yang intinya ada tiga ini, intinya tiga itu. Bisa ditambahkan, misalnya data itu apa, boleh ditambahkan. Datanya seperti apa, silakan. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, karena intinya tiga ini. Teknik pengumpulan data, how you collect the data for your study. Ya. Tentu data itu harus sesuai dengan hipotesis. Dari hipotesis itu nanti akan ditarik variabel. Dari variabel baru akan muncul namanya instrumen. Nah, data yang dikumpulkan, tekniknya apa yang dipakai untuk pengumpulan data? Bisa testing ya, language testing, jadi mengadakan ulangan itu atau tes bahasa. Misalnya tadi reading ya, kita adakan tes reading. Kalau vocab ya tes vocab, itu namanya language testing. Observasi ya, untuk menguatkan hasil tes bahasa bisa observasi atau interview. Tapi karena ini kuantitatif, maka datanya harus berupa angka. Ya, harus berupa angka. Sementara observasi, interview itu datanya tidak berupa angka, tapi berupa kalimat, kata-kata, atau gambar. Observasi, misalnya kita menggunakan handphone yang untuk merekam itu nanti datanya berupa gambar, kan? Gambar video atau foto. Ya. Itu tidak termasuk data yang kuantitatif, itu data kualitatif. Interview itu datanya berupa jawaban. Ya. Nah, jawaban itu kalimat. Nah, kalau datanya berupa kalimat itu berarti kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi nanti teknik pengumpulan datanya disesuaikan, yaitu teknik
cara untuk mengumpulkan data yang nanti hasilnya berupa angka. Di contohnya tadi sudah saya sampaikan, misalnya tes bahasa, ya, atau tes, atau ulangan, atau tes, atau ujian, apapun namanya, yang nanti menghasilkan skor, ya. Tes reading menghasilkan skor reading, tes listening menghasilkan skor listening, ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Teknik yang dipakai apa? Sebutkan. Ya. Kemudian yang kedua, analisis, teknik analisis data. Setelah data terkumpul, maka data itu harus diolah. Ya, data harus diolah. Maka teknik analisis datanya ini harus ya, karena ini kuantitatif, harus menyebutkan teknik kuantitatif. Nah, teknik kuantitatif itu menggunakan ilmu yang namanya statistik, ya, menggunakan ilmu yang namanya statistik. Nah, ada dua, ya, secara garis besar ada dua teknik analisisnya. Yang pertama analisis deskriptif kuantitatif, ya, deskriptif kuantitatif, kuantitatif masih dengan deskripsi gitu ya. Jadi ada angka tapi ada deskripsinya. Itu namanya deskriptif kuantitatif. Lalu ada yang kedua bukan deskriptif tapi menggunakan inferential statistik. Jadi statistik yang sudah menggunakan inferensi. Jadi sudah menggunakan penyimpulan inferensi. Nah, di situ kita mengenal misalnya ada korelasi, ini pernah kita pelajari dalam mata kuliah statistik ya, ada teknik korelasi, lalu ada teknik regresi, ya, korelasi atau regresi. Jadi nanti pilih saja apakah mau pakai deskriptif. Deskriptif itu nanti ujung-ujungnya menghasilkan grafik, ya, grafik atau chart ya. Tapi kalau inferential itu nanti hasilnya kalau kita mencari hubungan itu korelasi. Kita menggunakan teknik korelasi. Jadi misalnya tadi antara reading dan vocab ada nggak hubungan? Oh ya ada. Kalau ada nanti harus dibuktikan di sini menggunakan teknik korelasi, yaitu mengetahui apakah ada tidaknya hubungan antara variabel reading, nilai reading dan variabel nilai vocab. Nah, kalau ternyata setelah dihitung dengan menggunakan SPSS atau Excel, kemudian ketemu koefisien korelasinya itu sama dengan atau lebih besar dari 0,7, maka berarti korelasinya positif dan signifikan. Itu. Ya. Jadi nanti di sini disebutkan berapa tingkat keyakinannya, ya, nilai P-nya berapa, ya, jumlah sampelnya berapa, ya, populasinya siapa. Jadi ini harus ditambahkan di sini, ya, sampel dan populasi. Ya. Jadi sebelum data itu mestinya population and sample ya. Jadi ada yang kurang tadi. Jadi bagian yang pertama di metodologi itu adalah populasi dan sampel. Ya, jadi kita harus tentukan dulu populasi penelitian kita. Ya, ini pernah saya bahas juga. Lalu sampelnya kayak apa? Ini juga pernah dibahas bagaimana cara menarik sampel dari populasi. Ya. Kemudian setelah itu teknik pengumpulan datanya dari sampel ya, bukan dari populasi. Nah, setelah data terkumpul baru dianalisis dengan teknik apa? Deskriptif atau teknik inferential. Nah, baru kemudian data presentation. Hasil dari analisis data itu kemudian kita presentasikan apakah dengan koefisien korelasi atau dengan grafik atau dengan chart gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir referensi. Semua acuan yang dipakai dalam penyusunan ini proposal harus dilampirkan. Yang tidak, artinya harus bisa ditunjukkan di mana dipakainya, ya, kutipannya di mana. Apakah dipakai di background, apa dipakai di theoretical review, atau di conceptual framework.
itu harus muncul. Itu baru daftarnya ada di references. Baik, jadi saya kira itu ini mengulang saja penjelasan secara ringkas ini, mengulang apa yang pernah saya sampaikan dalam kuliah-kuliah sebelumnya, dan semuanya itu ada rekamannya di YouTube channel. Nanti kalau masih perlu mendengarkan lagi uraian tentang masing-masing ini, silakan dicari aja di YouTube channel yang linknya pernah dibagi ya di WA grup masing-masing kelas. Barangkali itu untuk tugas ya. Jadi ini harus selesai. Jadi kalau kalian memang sudah mengikuti kuliah ini dengan baik, jadi minggu-minggu ini tinggal menggabung aja sebenarnya. Menggabung antara A, B, dan C itu. Dan D ya tinggal mengumpulkan aja. Strakunda ini semuanya udah dikerjakan. Tinggal digabung, disatukan menjadi satu file, kemudian dikumpulkan. Nanti akan saya buka di Sipedar ya, di Sipedar. Perhatikan waktu batas terakhirnya adalah tanggal 17 ya, tanggal 17 sesuai dengan jadwal ya, 17 Juni, jamnya adalah 23,59, 23 lebih 59. Baik, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa tentang tugas ini atau ujian akhir ini? Belum, Pak. Jadi, ya silakan. Roni, ada pertanyaan? Belum, Pak. Nanti mungkin di WA kalau sudah ketemu. Nah, kalau sudah jelas, saya kira nggak ada pertanyaan ya. Tapi kalau belum jelas, mestinya nanya. Biasanya waktu ngerjain, Pak. Gimana, Roni? Ya biasanya kebingungannya pas ngerjain, Pak. Jadi mungkin di sela-sela ngerjakan baru ada pertanyaan. Oh, gitu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Nah, tapi asal ini udah dikerjakan. Sekarang ini kan semuanya udah dikerjakan sebenarnya ya. Karena memang saya desain seperti itu. Jadi pada minggu terakhir ini tinggal menggabungkan aja. Nah, masalahnya sekarang apakah sudah membuat atau belum gitu sesuai dengan kuliah-kuliah sebelum ini. Ya. Jadi memang minggu kemarin dan kemarin itu sebenarnya maksudnya tugas-tugas yang dulu belum tersentuh itu diselesaikan ya. Mulai dari abstrak sampai ke references. Ya. Jadi silakanlah nanti kalau memang bingung pertama sebelum tanya lihat dulu di YouTube ya. Kalau lihat YouTube masih bingung baru bertanya. Karena kalau nanti bertanya kemudian pernah saya jelaskan, jawaban saya pasti akan lihatlah itu ya. Dan channelnya itu linknya sudah saya bagi semuanya ya melalui WA group. Nanti tinggal di scroll ke atas saja ya. Itu kalau tergabung di WA group, kalau enggak nah ini susah nih. Kalau ada yang tidak tergabung di WA group nih susah nih. Jadi tidak mengetahui perkembangan kuliah ini dari hari ke hari gitu ya. Sebenarnya sudah semuanya, cuma ya kemarin saya sempat baca sih beberapa yang sudah dikumpulkan itu. Jadi saya prihatin karena saya masih membaca ada yang saya duga ya, ini saya duga ya, karena belum terbukti. Saya duga itu hasil mengcopy dari skripsi. Ya. Nah itu nanti akan saya uji lagi. Kalau dari skripsi itu mesti pakai chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ya. Itu pasti. Karena skripsi mesti pakai chapter. Sementara proposal itu enggak pakai chapter. Ini penting ya, keterangan ini penting. Ya. Jadi kalian yang ikut kuliah hari ini jangan sampai salah. Ya. Jangan sampai salah. Penulisan headingnya seperti ini. Jangan ini diganti chapter 1, B ganti chapter 2, C chapter 3. Kalau seperti itu, saya akan menduga bahwa proposal itu hasil copy-paste dari sebuah skripsi. Tentu nanti bisa dilacak ya, karena sekarang ini melacak kayak gitu kan bisa dilakukan dengan berbagai cara gitu. Oke, jadi untuk yang hari ini hadir, ya, itu perhatikan baik-baik, jangan sekali-kali menggunakan kata chapter untuk
A ya, B dan C. Begitu kalian menggunakan kata chapter 1, di sini chapter 2, di sini chapter 3, sudahlah, itu jangan mimpi dapat nilai A ya, karena saya pasti akan menduga, bukan saya ini mesti hasil dari copy paste. Nanti kalau saya baca kemudian memperkuat keyakinan saya bahwa ini copy paste benar ini. Ya. Jadi ada kata-kata kunci kalau kita analisis secara konten itu yang menunjukkan bahwa itu skripsi itu misalnya ya, misalnya penggunaan istilah-istilahnya itu nanti akan muncul ya kalau saya analisis secara konten analisis. Oleh karena itu salah satu ini yang sudah saya bocorkan itu adalah kalau secara analisis konten itu istilah chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu membedakan antara proposal dan laporan. Ya, proposal itu ya proposal, laporan itu biasanya disebut skripsi. Ya. Nah, yang membedakan proposal dan skripsi itu adalah penggunaan istilah dalam judul-judul bagian-bagian dalam tulisan ini. Ya. Maka ini pesan ini benar-benar diperhatikan, jangan sampai nanti menyesal gitu ya. Kenapa penyesal benar, tapi kenapa nulisnya enggak gitu? Tulisannya B atau B plus gitu. Nah, cek aja nanti proposal yang dikumpulkan seperti apa. Ternyata pakai chapter. Ya sudah lah. Ya. Padahal saya sudah berkali-kali mengingatkan, ini bukan hanya di kuliah ini ya, di mana-mana begitu ya. Nanti proposal nggak ada chapter, nggak ada chapter 1, chapter 2, nggak ada. Ya. Jadi apalagi untuk skripsi ya, proposal supaya beda antara proposal dan skripsinya. Gitu ya. Jadi memang kalau di skripsi proposal ini adanya di bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Begitu. Tapi jangan karena seperti itu lalu ambil skripsi orang, ya, karena skripsi ini sekarang ada di mana-mana dan itu bisa diambil gitu. Nah, nanti saya bisa tentu membacakan dari backgroundnya nyambung enggak, problemnya nyambung enggak, lalu problem yang mau diteliti nyambung enggak. Terutama bagian kedua ini yang sangat menentukan. Ya. Tidak semua skripsi itu mempunyai hipotesis. Ya. Karena ini sangat tergantung dari judul ya, judulnya seperti apa. Tapi untuk kuliah ini, karena saya pernah menjelaskan hipotesis, ya harus ada hipotesis. Karena kalian nanti akan menggunakan teknik statistik, ya, apakah itu deskriptif atau inferential, tetap itu harus membuktikan sesuatu, dan sesuatu yang dibuktikan itu harus dituliskan di dalam hipotesis. Gitu ya. Nah, makanya hati-hati. Yang kemarin ya mungkin karena malas atau karena apa lalu ngopi dari orang lain, ya ini masih ada waktu ya, bikinlah sendiri, ya bikinlah sendiri sesuai dengan apa yang memang, apalagi ini mau benar-benar kalian teliti gitu ya. Kalau kalian mau tindak lanjuti menjadi skripsi, dari proposal ini nanti dikembangkan menjadi makalah ya, makalah di seminar ELT ya, seminar in English language teaching. Ya, jadi ini larinya nanti ke seminar pembelajaran bahasa Inggris. Jadi proposal sekarang oke, dibuat, nanti proposal ini disesuaikan formatnya menjadi makalah. Ya, menjadi makalah. Apa bedanya? Makalah seminar itu sudah ada hasilnya. Nah, terus dari mana hasilnya? Ya dikira-kira aja kalau seminar akademik kan syukur-syukur sudah diteliti ya, data sudah dikumpulkan dan analisis itu lebih bagus. Tapi kalau belum juga nggak masalah, bisa diperkirakan lah. Itu untuk seminar ya. Nah, setelah seminar itu udah mantap, sudah ada koreksi dari dosen, dari teman-teman dan masukan, lalu nanti diusulkan ya, menjadi skripsi. Ya. Proposalnya sudah jadi, tinggal maju ke Kaprodi, ya, judulnya udah mantap, dosen pembimbing mengusulkan, nanti yang ditetapkan boleh beda, boleh sama gitu. Ya sudah, artinya kuliah saat ini benar-benar nanti membantu kalian dalam
penyelesaian tugas akhir. Ini kalau dibuat sendiri dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau hasil nyontek, hasil copy paste ya nggak bisa diterus-teruskan itu. Ya. Karena itu pemikiran orang lain, Dan kalau itu pemikiran orang lain, maka kita akan sulit mengembangkan. Ya. Ada kemungkinan kita nggak ngerti apa yang dia tulis di bab 1, 2, 3 ini. Sehingga kita kesulitan nanti ketika kita menyajikan itu dalam seminar. Ada juga misalnya di seminar literature itu, mahasiswa yang mengambil dari laporan extensive reading, ada. Ya. Dan kalau seperti itu kan dia tidak bisa berkembang, karena itu pemikiran orang lain. Ya, pemikiran orang. Nah, penelitian itu harus berangkat dari pemikiran diri sendiri, dirumuskan dalam sebuah dokumen yang diberi nama proposal penelitian. Nah, kalau itu hasil karya sendiri, nanti bisa dikembangkan menjadi penelitian yang sesungguhnya, menjadi skripsi. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Saya cuma mau mengingat lagi, Pak. Kalau nggak salah dulu itu ada yang kayak, jadi sebelum melakukan di sekolah gitu kan ada yang kita lakukan untuk penelitian itu, Pak. Tapi kita nggak boleh langsung testing di hari selanjutnya. Itu namanya apa ya, Pak? Saya lupa. Oh, eksperimen aja ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian dengan eksperimen, jadi nanti pengumpulan datanya pakai eksperimen gitu ya. Di nomor 2 ini kan pakai eksperimen, maka nanti harus dipilih eksperimen yang mana. Nah, yang paling gampang kan yang pernah saya contohkan itu eksperimen yang one shot ya, itu case study. Jadi penelitian satu langkah. Nah, itu kita ke sekolah atau kita berkomunikasi dengan guru, minta nilai, ya. Kemudian kita melakukan uji coba dengan eksperimen itu, misalnya reading dengan teknik tertentu gitu. Nah, setelah uji coba itu tidak boleh langsung hari itu juga dites, ya, nggak boleh. Jadi biarkan anak-anak ini memahami teknik yang baru itu, lalu setelah jeda mungkin 1 minggu 2 minggu baru dites, ya, dengan teknik yang sama. Karena kalau sekarang dipakai teknik reading itu, kemudian setelah itu kemudian dites, hasilnya pasti bagus. Ya. Kenapa? Karena ada demonstration effect, ada efek demonstrasi, ya kan? Nah, kalau ada jeda waktu, itu efek demonstrasinya udah hilang. Saya ambil analoginya begini. Uca misalnya nonton sebuah penampilan band gitu ya, nonton ada pegelaran band gitu. Dan Roni tidak. Kemudian Roni nanya, setelah nonton itu, jadi pulang dari nonton sampai di kos, Roni nanya, gimana tadi? Bandnya gimana? Oh, bagus. Ada 10 lagu, semuanya dinyanyikan oleh penyanyi ini, dan iringan musiknya sangat bagus, penonton antusias banget, meskipun pandemi mereka tetap disiplin, jaga jarak, kemudian pakai masker dan sebagainya. Bisa cerita, lengkap banget. Mulai jam sekian, selesai jam sekian, masih lengkap banget. Kenapa? Karena masih ada efek dari yang demonstrasi secara audiovisual itu masih ada efeknya gitu ya. Jadi rekaman-rekaman Uca di memori otak itu masih bisa diputar ulang karena belum lama gitu. Nah, kalau Roni bertanya misalnya sebulan setelah itu, ceritanya kira-kira masih selengkap setelah pentas atau enggak? Baca. Kira-kira Uca bisa menceritakan pentas itu selengkap misalnya habis pentas atau enggak lagi? Mungkin udah mulai lepas, Pak, mungkin. Iya, ada yang hilang kan? Ada yang hilang. Detail cerita itu ada yang hilang. Nah, ketika kita meneliti eksperimen, kita tidak
bermaksud untuk menjebak, tapi kita ingin menguji sejauh mana teknik baru itu yang dieksperimenkan itu berdampak pada siswa. Maka kalau sebulan siswa itu masih bisa merekonstruksi ingatan dia dengan baik, berarti teknik ini bagus, gitu loh. Maksudnya begitu. Sama juga kan, dari nonton band itu, kalau dibandingkan misalnya nonton band, Ucan nonton band terus, oke lah sekarang eksperimen, nonton wayang, gitu, nonton wayang. Nanti disuruh cerita, tapi ceritanya jangan setelah nonton wayang, ada jeda waktu. Bisa nggak Ucam menceritakan nonton wayang itu setelah jeda, sebagus menceritakan nonton band setelah jeda? Karena dia terbiasa menonton band, tapi tiba-tiba eksperimen nonton wayang. Nah, kelasnya beda, maka berarti ada perbedaan dalam kemampuan menangkap cerita pentas band dengan kemampuan menangkap cerita nonton wayang. Nah, berarti eksperimennya berhasil. Itu ya, itu kenapa harus ada jeda waktu. Itu mungkin yang ditanyakan Uca ya? Iya Pak, benar Pak. Makasih Pak. Oke, itu ada di YouTube-nya, rekamannya ada. Jadi nanti tinggal cari aja YouTube yang mana saya lupa juga YouTube-nya yang mana. Tapi di deskripsi videonya ada itu, ada deskripsinya. Jadi nanti kalau misalnya mau lebih lihat ke slide-nya juga ada di sana, silakan. Itu ya. Ada yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada, itu aja ya. Nanti tinggal dikumpulkan aja. Nanti pengumpulannya kalau ngerjakannya kapan aja boleh, mulai sekarang juga boleh, tinggal menggabung kan. Tapi pengumpulannya nanti pada tanggal 17 ya. Jadi portal. Sekedar ya, nanti akan saya buka jam 7 pagi gitu atau jam 8 pagi. Kalian sudah mulai bisa submit ya. Supaya nanti jangan sampai submitnya mendekati jam 10 malam. Biasanya kalau jam 10 trafiknya sangat luar biasa di server UST itu di hari-hari ujian gitu ya, servernya sangat luar biasa trafiknya, sehingga kalau mendekati jam-jam malam itu agak sulit ya, agak sulit masuk gitu. Sebaiknya di pagi aja, pagi nanti, atau kalau perlu nanti saya buka sehari sebelumnya ya, jadi supaya ada kesempatan juga kalau mental nggak masuk dicoba lagi gitu. Gitu ya. Untuk hari ini mungkin selama ini ada ya. Nanti rekamannya ini di-share tidak ya? Ya, rekaman hari ini saya share di YouTube ya. Nanti linknya bisa dilihat di grup masing-masing. Baik, Pak. Oke. Ya, Pak. Margareta, ada ingin ditanyakan? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Baik, kalau begitu ya sudah. Mungkin selama 1 semester saya mengaku mata kuliah ini adalah yang kurang, dan mungkin juga ada kekeliruan di sana sini. Saya harus minta maaf ya, pada kalian semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama kuliah ini 1 semester berguna. Ya, jangan sampai tidak ada gunanya. Ya. Saya sudah sampaikan berkali-kali, kira-kira manfaatnya kemana? Minimal ke skripsi ya, ke skripsi dan seminar. Kalau perlu nanti dibawa sampai ke setelah menjadi guru ya. Karena saya dengar cerita dari guru-guru itu, nanti kalian akan diminta kalau sudah jadi guru itu melakukan penelitian ya. Penelitian ya tentu mulainya bikin proposal gitu ya, lalu meneliti, kemudian setelah penelitian jadi, kalau hasil penelitian itu akan dipakai untuk kenaikan pangkat ya, itu nanti kalian akan diuji oleh tim ya. Timnya ini terdiri dari para widyaswara ya, di LPMP. Nah, mereka nanti akan menguji apakah laporan penelitian ini sudah bagus atau belum. Kalau belum bagus ya pasti kenaikan pangkatnya tidak akan diproses gitu ya. Ini contoh ya, contoh kegunaan ini. Sehingga kalau sekarang sudah belajar bikin proposal,
ya nanti tinggal menghitung saja. Ya. Dia sudah jadi guru, pengen naik pangkat, lalu ada syarat harus bikin laporan penelitian, ya tinggal, waduh, kayaknya dulu pernah ya belajar bikin proposal, gimana nih? Nah gitu, itu tinggal diingat-ingat aja. Oke, saya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.